Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wid Mustaqim, saya dari kelas 1 KPID. Saya ingin menjelaskan tentang komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Pengertian dari komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok yaitu sekumpulan individu yang jumlahnya relatif sedikit sehingga tiap anggota bisa berkomunikasi dengan baik dan lancar sebagai sumber maupun penerima pesan. Dan adapun pengertian dari komunikasi kelompok yaitu sejumlah atau sekumpulan yang saling bergantungan, saling berpengaruh dengan maksud dan tujuan yang sama, dan sehingga menimbulkan rasa interaksi komunikasi. Komunikasi kelompok merupakan proses komunikasi antara 3 orang atau lebih berlangsung secara tatap muka. Dalam komunikasi tersebut, anggotanya saling berinteraksi satu dengan yang lain. Di sini dijelaskan interaksi secara tatap muka yaitu antara 2 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagai informasi atau eksistensi diri atau menjaga diri, pemecahan masalah dan lain-lain. Yang mana tiap-tiap anggota saling mengenal karakteristik masing-masing. Mengapa orang bergabung dengan kelompok? Yang pertama, daya tarik antara anggota kelompok seperti kesamaan fisik, sikap, maupun sosial. Yang kedua, daya tarik kegiatan atau tujuan kelompok. Yang ketiga, daya tarik manfaat menjadi anggota tertentu, yaitu pribadi, sosial, simbolik, pekerjaan, atau keuntungan ekonomi. Yang seperti contoh kelompok pengajian, kelompok pencinta alam, kelompok ilmiah, kelompok pencinta barang antik, dan lain-lain. Karakteristik kelompok yaitu ada 5. Yang pertama interaksi, yang kedua norma, yang ketiga peran, yang keempat hubungan emosional, yang kelima tujuan. Norma mudah diterima apabila 1. Anggota kelompok menginginkan anggotaan yang kontinu. Yang kedua, pentingnya keanggotaan kelompok. Yang ketiga, kelompok bersifat kohesif. Apa sih kohesif itu? Yaitu anggota berhubungan erat, terikat satu dengan yang lain. Yang keempat, saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Yang kelima, pelanggaran norma dihukum dengan sesuai yang negatif atau dikucilkan. Jenis kelompok. Yang pertama, kelompok berorientasi tugas. Di dalamnya ada 2, yaitu kelompok duplikasi kegiatan. Setiap anggota melakukan pekerjaan yang sama, seperti semua anggota menanam pohon. Dan yang keduanya, kelompok ban berjalan. Apa sih yang dimaksud kelompok ban berjalan? Di sini dijelaskan setiap anggota bekerja pada bagian yang berbeda. Contohnya ada yang menggali lubang, dan yang satunya menanam pohon, dan yang satunya menyiram, dan yang satunya juga membersihkan. Jadi masing-masing mempunyai tugasnya masing-masing. Yang kedua, kelompok berorientasi pribadi dan sosial, yaitu kelompok yang bertujuan untuk menciptakan semangat positif antar sesama anggota kelompok, seperti kelompok diskusi, kelompok sosial, dan lain-lain. Kelompok bisa muncul secara alami maupun diciptakan. Kelompok alami terbentuk dari kegiatan spontan individu, contohnya seperti kelompok backpacker. Dan sedangkan kelompok yang diciptakan terbentuk karena tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat macam-macam, seperti melayani masyarakat, kepentingan profesional, menyelesaikan program kerja, atau kampanye politik, dan lain-lain banyak. Pengembangan kelompok. Fase pertama biasanya belum ada jaringan atau malu-malu, masih belum ada jaringan sama sekali interaksi. Fase kedua memulai jaringan, dia mulai berinteraksi sedikit-sedikit dengan yang dekatnya. Dan fase ketiga mulai jaringannya berkembang lebih jauh. Dan yang fase keempat jaringannya berintegrasi penuh, banyak, dia mulai aktif dalam kelompok itu, interaksinya mulai berkembang dan mulai banyak interaksi, banyak komunikasi, percakapan. Ada beberapa jaringan komunikasi kelompok, yaitu jaringan lingkaran. Setiap anggota hanya dapat berkomunikasi dengan anggota yang berbeda di samping kiri dan kanannya. Tidak ada pemimpin dalam jaringan ini. Dan jaringan bintang, yaitu situasi di mana seluruh pesan mengalir pada satu individu. Sterilisasi jaringan. Lanjut, jaringan penuh, yaitu setiap anggota dapat berkomunikasi dan
melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. Bagaimana dengan pengertian komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi, secara sederhana, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi. Dan komunikasi kemungkinannya terjadi koordinasi kegiatan dilakukan oleh sejumlah orang, ibarat seperti darah di dalam tubuh. Aktivitas komunikasi pengantar perintah dari atasannya bawah ke bawahannya, maupun sebaliknya. Fungsi komunikasi dalam organisasi itu ada 4. Yang pertama informatif, yang kedua regulatif, yang ketiga persuasif, yang keempat integratif. 1. Fungsi informatif. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi. Karyawan bawahan membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial, jaminan kesehatan, izin cuti, dan sebagainya. Dan yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan yang tidak boleh untuk dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil yang memuaskan atau yang selalu diharapkan. Maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasikan bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memberikan kekuasaan dan memperlihatkan kekuasaannya dan kewenangannya. Yang keempat, fungsi integratif. Secara organisasi berusaha untuk menyatukan karyawan agar dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan baik. Media integratif tersebut berupa newsletter, buletin, pertandingan olahraga, kegiatan dharma wisata, dan lain-lain. Pelaksanaan aktivitas ini akan membutuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasinya. Aliran komunikasi organisasi, yaitu ada 3, ke bawah, ke atas, dan lateral, yaitu atau horizontal. Ke bawah seperti contohnya instruksi, arahan kerja, informasi kebijakan, dan prosedur kerja. Ke atas contohnya feedback, saran, masukan, komisioner. Ya, lateral atau horizontal contohnya seperti antara individu yang setara. Teori organisasi ada 3, yaitu klasik, hubungan antar manusia, dan kultural. Pendekatan klasik. Pendekatan ini menganggap organisasi harus menggunakan metode-metode ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, manusia dalam organisasi didorong untuk keuntungan materi. Produktivitas berlangsung maksimum jika masing-masing anggota mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Tokoh penting dalam pendekatan ini adalah Frederick Taylor. Organisasi juga dipandang seperti mesin. Prinsip efisiensi menjadi hal utama dalam pandangan klasik. Dalam pendekatan ini, komunikasi berperan sebagai perintah dan menjelaskan prosedur dan operasi. Pendekatan hubungan antar manusia. Pendekatan hubungan antar manusia berkembang sebagai reaksi terhadap perhatian eksklusif faktor fisik dan mengukur keberhasilan organisasi. Tonggak pendekatan hubungan antar manusia adalah pandangan yang lebih sosial terhadap hubungan kehidupan bekerja. Asumsinya adalah kenaikan kepuasan kerja akan mengakibatkan kenaikan produktivitasnya juga. Pimpinan menciptakan aturan dan anggota mengikutinya. Mengendalikannya, kepemimpinan dianggap cara baik untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas. Dan produksinya. Pendekatan kultural. Pendekatan ini memandang organisasi dan para pekerjaannya memiliki seperangkat nilai-nilai dan tujuan yang sama. Organisasi harus melihat jenis kultur dan norma yang ingin dianutnya. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana organisasi berfungsi dan mempengaruhi anggota dalam kultur yang telah dibangunnya. Komunikasi tidak hanya sebagai pengirim pesan semata. Komunikasi terintegrasi dalam beranggota berorganisasi sehingga ikut membentuk budaya dalam organisasinya. Mengolah konflik dalam organisasi. Pengertian konflik itu
yaitu konflik merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan kinerja suatu organisasi. Konflik dapat diartikan dengan berbeda pendapat, pertentangan, atau perselisihan. Konflik menjadi bagian dalam dinamika organisasi. Dan sumber konflik biasanya dari komunikasi, biasanya salah pengertian, atau bahasanya atau informasi tidak lengkap. Yang kedua dari struktur, mungkin dari kekuasaan atau persaingannya. Dari dalam pribadi, biasanya ada perbedaan pendapat atau emosi. Mengelola konflik itu ada 4, yaitu persaingan, kolaborasi, menghindar, dan akomodasi. 1. Persaingan atau menang kalah. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak yang memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya menggunakan kekuasaan atau pengaruh untuk mencapai kemenangan. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenangkan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian cepat dan tegas. Yang kedua, kolaborasi menang-menang. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengangkat semua pihak dan yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berbeda di kedua ujung ekstrim satu sama yang lain. Yang ketiga, akomodasi. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak berbeda dalam posisi mengalah atau mengakomodasikan kepentingan pihak lain. Gaya ini merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Yang keempat, menghindar. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menghindar konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat atau untuk menyelesaikan konflik. Cara ini sebenarnya hanya bisa dilakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, penjelasan yang sangat singkat. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.